bener-bener kayak haji gitu kan. Terus gue kayak bener-bener lagi ngomong. Terus gue kayak ngeliat dia, alhamdulillah mas, gue bilang gitu. Terima kasih telah berkolaborasi dengan saya. Gitu. Hi Dixilations. Welcome back. Sudah 12 tahun kita gak bersua. Oh my god, it's so happy to come back. Hari ini kita gak akan berdua saja, tapi kita akan bersama salah satu yang punya megang banget pegang apa sih panggung, pegang banget dunia panggung teater, musikal juga, musikal semua dipegang juga. kan, talented banget nih orang ya. Galabi Atira. Amin. Atira. Tahira. Amin. Galabi aja. Atira siapa? Galabi Atira siapa ya? Enggak, sebenarnya nama Tahira, cuman kamu kebalik aja tadi ngomongnya. Tahira. Oh, Galabi Tahira. Tepuk tangan lagi. Sebenarnya kita udah kenal udah lumayan lama ya. Lumayan-lama. Ini sebenarnya anak bayi dulu zaman masih adik-adikan aku. Kita musikal bareng, gue anak bayi. Gue anak bayi. Oh, pelangap-pelongo lagi gue. Gimana sih enaknya musikal, anjay? Iya, enak banget. Seru banget. Karena dia bernyanyi, menari sambil. Kalau orang yang nggak bisa nyanyi kayak gue gitu bisa nggak ikutan? Enggak dong, enggak. Bisa kan, soalnya kalau nyanyi musikal kan nggak harus suaranya bagus. Yang penting bersuara yang penting aja. bernada kan. Bernada. Yang penting vokal. Kalau udah nggak punya suara bagus, terus dia buta nada, boleh nggak? Bisa aja kan, itu kan bisa belajar dalam proses bulannya. Nah tapi kan kalau musikal kan juga ada ceritanya. Jadi harus tetap pakai rasa. Kalau nggak ada rasanya baru kayak jangan deh gitu. Oh, yang penting rasa ya. Mau fals dikit gak apa-apa? Iya dong. Iya bener. Iya. Tertarik gak sekarang? Banget. Besok mau audisi? Mau. Emang ada audisi? Ada kan, aku keluarga Cemara audisi. Enggak, maksudnya keluarga Cemara udah selesai kan? Udah selesai audisinya? Udah selesai. Cuma semuanya pasti ada audisinya. Saya ikut tau. Pasti ada lah yang cuma jadi pohon gitu, pasti ada lah. Kayak gitu. gak ada. Kasian banget. Itu kan cuma di film-film kalau yang jadi pohon gitu-gitu. Ini gak ada. Oh gitu. Oh enggak. Seru banget. Hari ini kita akan ngobrolin tentang keluarga. Karena perempuan-perempuan hebat di samping saya ini kan sudah mempunyai keluarga kecil kan. Amin. Sorry saya. Bisa sebentar lagi yuk. Amin tapi pegang-pegang perut dulu. Tahun depan gak ini Tara nih. Harusnya kan pegang-pegang jari manis dulu. Ini langsung pegang-pegang perut. Ya udahlah. Udah pada gede juga ya udahlah. Gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama pada pagi hari ini adalah untuk kita bertiga. How do you define your family? Kamu dulu. Oke. Sebenarnya kita bermula itu semua dari keluarga ya. Keluarga kan bahasa Sanskertanya kula ya. Kula dan warga. Oke. Jadi kula itu tuh kayak perhimpunan anggota. Jadi perkumpulan gitu. Nah warga tuh ya orang-orang dari jalinan darah segala macam. Jadi dari awal tuh kayak gitu baru terbentuklah si keluarga gitu. Yang ada ibu, bapak, anak. Gila sejarah nih. Dengan hubungan jalinan darah kita gitu. Jadi dulu namanya kula warga, kula dan warga. Gitu. Itu definisi keluarga gitu. Cuman memang kayak ya kita nggak ada nggak sih kalau nggak ada keluarga, kita kayak nggak ada di sini gitu sebenarnya. Kita ngambang, pelangap-pelongo. Lu masih di bulan. Oh iya, gue masih di bulan. Kalau lu Chan? Kalau gue define keluarga orang-orang yang, kalau gue ya, orang-orang yang bisa gue rely banget. Ngapain gue so asik? Orang-orang yang bisa gue rely banget, dan karena keluarga gue sangat tight, ya itu sih definisi keluarga tuh kayak belongness. Oh oke. Cinta kali ya, cinta ya iya dong. Ya udah gue nggak protes. Kenapa lo ngejudge gue? Gue lagi mikirin hal lain tadi. Oke, udah gitu aja, thank you. Kamu kan tadi ngomongin tentang secara harafiah kata per kata. Kalau personal, keluarga untuk kamu? Mereka semuanya adalah dari awal kita bahagia, sedih, sampai akhirnya tujuan akhir kita sedih lagi, bahagia lagi, nyamannya lagi ya cuma ada di keluarga. Mau cerita, mau apa gitu. Tempat berlindung, tempat berteduh, tempat mengutarakan semuanya, informasi-informasi awal yang kita sampaikan tuh semua pasti ke keluarga dulu gitu. Keluarga tuh kayak tempat pulang tempat gitu pulang. gak sih? Let's say yang nonton Maple, keluarga mencar. Bapaknya ada 2, ibunya ada 2. Ya itu udah ini banget ya. Sekarang udah
lumrah banget men. Broken home, let's go. Ah. Lu kalau misalnya mereka lagi nonton sekarang, menurut lo mereka itu di mata lo yang keluarga cemara kan? Tapi keluarga cemara toh? Keluarga cemara. Amin. Maksudnya keluarga cemara tuh keluarga lengkap ya? Keluarga harmonis gitu. Enggak juga sih gue. Lengkap dulu. Oh gue awalnya tahu lengkap, tiba-tiba enggak gitu. Seru. Suka banget. Ya gue tuh, gue kira gue cemara, ternyata cemiri gitu. Oh gitu. Nah itu kan karena Kak Abi juga ada pengalaman ternyata gak cemara-cemara banget ya. Iya. Ternyata pohon rambutan gitu misalnya. Iya. Masih menemukan arti keluarga gak di situ? Atau menurut lu keluarga tuh cuma struktur? Masih, karena kayak menurut gue kalau misalnya kita bilang kayak broken home gitu, terus kita kayak jadi kayak rebel gitu. Misalnya kayak maksud gue kayak gitu, kayak maksud gue kayak itu kan cuma dari otak aja gitu kan, dan emang kayak lingkungan mungkin memang stres yang memang jadi berbonakan, memang jadi mereka jadi stres, lingkungan melihat juga perilaku orang tuanya mungkin gitu kan, jadi mereka mencontoh gitu. Terus ya tapi kalau misal lingkungannya baik-baik aja, terus juga kita ngelihatnya belajarnya baik-baik aja, kita kayaknya gue gak harus kayak gitu deh gitu. Maksudnya itu kan semua dari otak gitu yang ngomong gitu. Gitu sih. Berarti sedikit banyak di luar dari keluarga sebenarnya supaya lu tuh tetap content with yourself ada peran dari lingkungan juga ya. Iya, lingkungan luar keluarga. Jadi sebenarnya nggak semua Nggak itu datang semua. dari keluarga, tapi bisa juga dari luar lingkaran teman-teman lu. Teman-teman pengajian. Sepupu termasuk nggak sepupu? Ya sepupu keluarga lu bukan. Sepupu, iya. Pantes dia Kan ada aliran darahnya juga. Beku. Pertanyaan kedua deh. Tanya kedua Pak, kedekatan keluarga tuh ngaruh nggak ke kehidupan di luar keluarga? Ih ngaruh banget lagi. Takut Ngaruh banget. banget. Coba lagi. kamu apa? Kalau Sarah deh, kalau- Sarah lu belum jawab tentang keluarga juga gila. gua retweet lu berdua. Secara struktural iya, secara darah iya, secara iya you're my home iya. Cuma kalau misalnya keluarga udah gak lengkap ya udah you gotta survive yourself lah. Ya, Next, kedekatan keluarga tuh ngaruh ke kehidupan lo di Ngaruh di gak? luar keluarga gak sih? Ngaruh banget. Kalau gue ya, Gimana? jujur saya bertumbuh itu bokap gue tuh agak absen dulu waktu kecil. Oke. Itu gue juga tahu semenjak gue udah agak-agak ngobrol sama psikolog kan. Ini bapaknya pasti kerja mulu nih dulu nih. Di kehidupan dewasa tuh gue jadi nggak tahu apa itu caranya mengenal kasih sayang gitu. Mengenal kasih sayang. Kalau orang ngasih kasih sayang ke gue tuh gue apa ini gitu. Iya salting bisa. Kayak Mati enggak, gaya. iya kayak apa anjir so asik gitu. Jadi bener-bener gak tahu caranya menerima kasih sayang. Karena kan bapak tuh sosok yang lumayan models untuk anak perempuan. anak perempuan lumayan berpengaruh untuk gue dalam mengambil keputusan terutama di percintaan. kehidupan romantis gitu kan. Mana teh ngapain kayak gini aing gak tahu. Aing taunya tuh cara ngurus orang aing tahu. Iya. Karena kan bokap gue juga udah meninggal belasan tahun lalu kan. Jadi gue ngambil sosok tulang punggung tuh dari bokap gue semenjak bokap gue gak ada. Jadi gue ngurusin banyak orang. Ketika gue diurusin gue kayak Bingung banget. bentar mau ke toilet berak gitu. Jadinya kayak Tapi apa itu nih Sarah gitu, banget sih. kaget ya. iya, gue tuh lebih terbiasa untuk ngurusin orang daripada diurusin. Tapi masa lu Gitu. gak pernah sih kayak menerima aja gitu, kayak Menerima, ikhlasin ah gitu. ikhlas, tapi dalam hati tuh tetap kayak fake it until I make it. Jadi kayak misalnya ada sosok lah, seorang sosok tiba-tiba dia mengasihiku, dia memprovide aku, dia tiba-tiba kayak bikin gue gagu gitu misalnya. Gue akan terima-terima, cuma dalam hati kayak Tapi dalam hati lu Ngerti kan? sebenarnya lu menginginkan kan sebenarnya. Kayak orang kere dikasih 2M jedar. Pengen kan? Anjir. Pengen cuma kayak Apa gitu. masih ada sisi-sisi kayak apa temboknya gitu? Ada karena Ada. kan gue nggak bisa nge-rely sepenuhnya ke orang Iya. baru ini karena Prosesnya. gue punya backstory Trust issue. trust issue kayak
cabut nih 2 minggu lagi gitu. Karena Aduh Sarah banget lagi dideketin orang cabut nih orang gitu. gitu kayak gitu. Ya lu boleh stay cuma kayak kenapa lu stay juga gitu. Aneh kan kayak ada propaganda di otak gue kayak gue pengen nih orang stay tapi kalau nih orang cabut juga ya boleh sih tapi kasih tahu dulu asalnya gimana tapi kalau lu mau cabut boleh. Jujur ribet banget Sarah. Ribet Thank banget you. Oke, thank you. Kami Gimana? Enggak sih, aku sih tidak berpengaruh apa-apa. bagus. Karena nggak tahu ya, mungkin kayak di luar sama di dalam rumah tuh kayak sama aja gitu. Oh gitu. Apa ya aku ya? Berarti nggak tahu. peran di rumah, peran di luar pun sama nih. Iya, kayak mungkin karena dari dulu aku udah biasa ditinggal, kayak mamaku syuting apa segala macam. Jadi aku kayak bener-bener gitu. Terus habis itu kayak udah kerja keras sendiri gitu. Terus itu kan aku SMA langsung nggak kuliah gitu kan, langsung ngambil jurusan langsung ngambil kayak teater. Habis itu belajar teater, musikal segala macam. Jadi lulus SMA tuh habis udah gitu. Terus juga SMA-nya gue tuh gak bergaul. SMA tuh SMA musik yang kayak gue jam 9 masuknya, pulangnya jam 2 siang. Gak ada belajar biologi, gak ada apa. Sekolah menengah musik, belajar musik semua. Sekolah di mana kalau boleh tahu? Di perguruan Cikini. Itu bener-bener gue angkatan pertama. Iya. Jadi kayak gue gak ngerasain apa-apa gitu loh. Tidak ada pengaruhnya. Seru banget. Tapi ini menarik banget sih. Tapi lu tuh pas masih kecil, apakah mempunyai sosok ibu dan ayah itu lengkap menurut role-nya? Enggak sih. Maksudnya kayak mereka karena udah dari kecil, mereka mendukung gitu. Cuman kayak sendiri-sendiri gitu. Distance gitu rasanya. Jadi mereka ada, cuman kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi anak-anaknya juga gitu. Tapi kalau sekarang deket gak? Sekarang alhamdulillah sudah dekat. Udah dekat dong. Gue juga udah terikat lagi gue sama keluarga gue udah gede. Ngapain sih? Udah gede. Udah drama, masa gue nyindir-nyindir siapa di Facebook? Ada kan jauh banget coy. Tapi ada kan yang keluarga-keluarga kayak ada gitu lagi kan. Sepupu gue pernah lagi gitu ke om udah gue. Gede Ege udah pada beuban, ngapain lu sindir sepupu lu di Facebook? Udah baik. Kenapa gak ngomong langsung aja kayak maaf nih waktu Saban Hari tahun 2002 lu pernah begini, gue mohon maaf ya gitu. Apa sih? Orang bentar lagi juga kiamat, kenapa sih? Gue boleh jawab gak? Boleh. Boleh. Pengaruh kalau di gue karena keluarga gue itu tight banget. Iya. Itu tuh udah kayak bentukannya udah kayak tembok gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru, kayak misalnya ada orang yang mau ngelamar gitu, kakak gue atau ngelamar gue waktu itu. Itu tuh bener-bener ditutup pintunya. Kayak lo siapa? Keluarga lo siapa? Lo anaknya siapa? Sekolah di mana gitu loh. Kayak sampai lo ngancurin anak gua, lu mampus sih. Kita semua bakalan perang sama lu gitu. Oh gitu. Iya. Pengaruh jadi rada kayak kayak rada rebel sih anak-anaknya jadi diem-diem gitu kalau pacaran. Tapi kalau tadi gue menarik antara dua ini kan dua-duanya mempunyai role bapak dan ibu masing-masing ya kan. Yang menarik dari Kak Abi adalah meskipun sosok ibu dan bapak itu agak distant, tapi kamu tuh masih, kalau aku kan gagu kan. I cannot recognize love. Waktu in my teenage life gitu, gue nggak tahu tuh kayak gitu. Kamu tuh stabil. Apa pura-pura stabil? Kayak dari dulu apakah kayak Sarah yang kayak nggak bisa gue nggak bisa, atau kayak orang normal aja gitu? Iya, yang biasa ada. Sebenarnya sih normal tadinya. Cuman kayak karena aku juga baru, terus habis itu aku bergabung sama teater yang diajarkan cinta, diajarkan rasa, suka banget. Jadi tumbuhlah ini gitu, rasa-rasa ini yang kayak gone. Oh ya juga ya gitu. Maksudnya kayak nggak perlu harus meratapi sih. Terus habis itu kayak nangis di kamar mandi gitu. Gue gak perlu gitu. Ini Sarah banget. Gak, gila, gue gak pernah nangis di kamar mandi. Bongong. Kalau di kamar mandi gak. Bukan nangis di kamar mandi, maksudnya kayak shower gitu kan, yang kayak basah-basah gitu. Tapi by the way, nangis di kamar mandi tuh ribet. Gue pernah sambil soalnya. mandi sih enak banget sambil ya. mandi enak banget sebenarnya. Sebelum mandi iya, tapi kalau di bawah shower kayak di TV-TV itu ribet. Tapi Gua udah pernah. nafasnya ribet sih emang kayak itu kan pernah nangis di kamar mandi. Pernah secara tidak sengaja, bukan kayak gue mau showeran terus gue mau nangis. Enggak lah, Ya goblok. kan, siapa sih yang mau rencanain nangis kan tiba-tiba Ada aja. Gue dah yang rencanain nangis, gue mau nangis di toilet Ada aja, we never know. Iya. Itu ribet by the way, gak usah. Iya sih, dia beringus. Beringus. Itu tapi kena air gitu kan. Jelek banget Iya. gitu. Oke, the next question. Yang bisa kenal lo luar dalam itu
itu keluarga atau sahabat sendiri? Wah, Hmm. bener-bener. Lo dulu Chan. Coba Gue keluarga sih, keluarga Oke. gue. Tapi nggak, kayaknya gue equal. Ada sahabat gue yang sekenal gue setara sama keluarga gue. Keluarga. Member ya, bukan semua keluarga, Hmm, tapi member keluarga gue tuh setara. Kayak lo sama kakak gue tuh tahu tuh semuanya. Oke. 100% gitu. Agak takut gue ya. Maksudnya gimana sih? 100%. Lu kalau 100%. kenapa-napa yang ditanya sama Ya cumi-cumi.com gue. Exactly, makanya gue bilang Gue bilang gak bisa 100% bohong lo loh Chan. setara. Sumpah gue gak bisa bohong. Kalau lu kenapa-napa gue akan cabut ke Singapura semua. Gue kan waktu itu intraba gue langsung kayak Sarah. Gue waktu itu pernah ya. Sorry ini intermezzo dikit. Waktu itu sama dia pernah lagi bandel-bandelnya. Dia kabur. Dia kabur ke kosan gue waktu itu. Terus ditelepon sama kakaknya sama ibunya. Bokap kali bukan nyokap. Nyokap kocak. Kalau bokap bunuh diri gue sumpah. Astagfirullahaladzim. Lu kalau kayak misalnya gitu. bokap lu nelpon gue, cabut gue ke Afrika Selatan, gue hilang. Jauh banget. Tapi emang ada masa-masa kita tuh kabur ya pasti ya. Pasti Aku nggak pernah pasti. lagi, karena aku Aku nggak nggak punya duit, jadi aku di rumah. Loh kita juga gak punya duit tapi aku kaburnya ke rumah tante gitu. Nah. Lu nggak bisa ngomong lu nggak punya duit. Lu diem. Pernah gue bokeh kok buat gue sendiri. Itu Iya. kan duit orang tua gue. Sebokeh-bokehnya lu tuh pernah Masih punya ada tabungan. saldo rekening 7 juta. Gue inget. Kita lagi ngobrolin di Anjing Swill House. dibuka kartu gue. Gue udah gak punya duit, saldo gue tinggal 7 juta. Kapan sih gue lupa. Di Swill anjing. House. Oke bye. Jangan buka dong. Gak bisa diedit. Tajam banget Kamu. Gak gitu. Amin. Aku ya, aku sekarang mungkin dulu kayak keluarga ya. Aku tuh gak pernah punya sahabat banget. Aku pernah punya sahabat, cuman kayak apa terus aku tiba-tiba trauma gitu aku punya sahabat. Terus jadinya Kenapa? Apa yang terjadi? Spill the Long tea. story short. ya pokoknya kayak aku tuh paling gak bisa kayak tiba-tiba difitnah gitu. Masih kecil masih SMP gitu. Ntar aku cerita ya di sini. Off the record guys. Iya Gak boleh kayak ikutan kalian. kayak bener-bener SMP gitu. SMP terus kayak pokoknya difitnah gitu. Terus habis itu aku ngerasa di situ terpojok. Aku ngerasa sakit hati banget. So aku pengen ngomong sama mamaku, kok kayak gini ya. Aku sahabatan sama dia tuh dari umur 4 tahun. Jadi kayak kita 4 berbalet tahun? bareng. Kamu tahu orangnya? Kita balet bareng. Kita kayak melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama gitu kayak wushu apa segala macem gitu. Jadi kayak bener-bener itu buat aku trauma banget Sarah. Aku bener-bener kayak kayaknya gue gak mau punya sahabat lagi deh gitu. Sampai Paham akhirnya lagi. semua orang gue jadikan teman aja. Maksudnya temannya ada yang temen deket akhirnya. Tapi sekarang perlahan kayak ada sih sahabat-sahabat sedikit. Cuman yang bener-bener aku percaya luar dalam itu untuk sekarang tuh sebenarnya suami aku. Jadi mau gimana pun dia kan termasuk keluarga juga. Jadi kayak ya udah kayak aku lebih dengerin dia gitu. Kayaknya semua omongan dia masuk akal aja menurut aku gitu. Jadi ya udah. Seru banget Gitu. sweet. Gue mau cerita takut ini. Ntar. Apaan sih? Apaan? Biasanya lu cerita juga cerita. Ya gak depan kamera. Ya ntar aja Oh, makanya. lagi pinter ya. Lagi pinter dia. Gue gak mau ngerepotin editor. Yang Selalu bisa ngerepotin. kenal gue luar dalam itu keluarga atau sahabat sendiri? Sahabat. Karena gue kalau keluarga mungkin ke sepupu gue kali. Ada beberapa sepupu yang seumuran. Tapi gak sedalam gue sama sahabat-sahabat gue. Seperti siapa? Pertanyaan keempat menurut lu Lucu banget. Gemes banget sih mereka ya ampun. Gue dong gitu kata cantik. Kasian banget ada ini bayi. adalah pertanyaan Ini udah disebut tadi awal-awal rebel. iya pertanyaan yang bisa kita diskusikan Menurut kamu bertiga. cantik itu seperti apa? Seperti sahabat menjadi sahabat kamu. Mampus Apakah dia Sarah. bisa mendengarkan kamu? Susah. dengerin cuma kan dia kan udah punya anak sekarang jadi ya Enggak sekarang, in whole general gitu. Dari dulu. iya dia dengerin gua kok. Kan dengerin orang tuh gak gampang loh dengerin orang. Gitu, jadi males gua. Gini deh, gue tanya ya. Dengerin tapi tuh gak gampang loh. Dengerin tuh berarti dengerin tuh bagus banget. Dia gak bener-bener dengerin tapi kayak lu tau gak sih Sar lo kenapa? Misalnya gue lagi suka sama Ujang. Gue lagi suka sama Ujang. Ujang bau. Lah gini. Bukan gak langsung goblok. Jadi gini. Aneh banget. Jadi satu. Nih si Ujang ini emang udah bau dari awal. Oh gitu. Emang udah bau. Jadi kayak dia tuh tolol. Jadi kayak Chan gini. Gue udah tahu nih cerita lu kemana. Ini cerita Gue 4 tahun udah lalu by the way. tahu, Gue gitu udah kan. berubah. Terus habis itu kayak hahaha
bau anjing gitu. Kayak Tapi kalau bisa dengerin aja bego, kenapa sih? udah dengerin. Abis itu? Tapi kan dikasih tahu abis itu. Habis itu dikasih tahu karena dia tuh Tapi kamu gak dengerin. Tapi Nah. kan nggak usah dikatain juga goblok, bau. Kan gue ngatain lu, gue ngatain tuh orang. It's even worse. Tapi yang penting jujur. Nah, thank you. Buat Mendingan kebaikan kamu sendiri. Mendingan lu punya sahabat jujur atau yang kayak itu Sahabat fake. Iya. Heeh. Yang mana? Oh banyak banget tuh sahabat fake. Nah, yang mana? Ujang bau kan, udah. Next question. Ujang. Menurut lo nih, kenapa sih kalau broken home. orang-orang yang broken home tuh biasanya rebel, nakal gitu daripada anak-anak yang dari keluarga cemara gitu? Kata siapa gak juga. Nah, Nggak semuanya, Nggak semuanya. Ada kok kayak Kak Abi ternyata. Kamu nggak broken home sih, cuma distant aja. Ya? Setengah broken. setengah. Maksudnya kayak taunya pas umur 20 gitu. Jadi kayak ternyata Telat banget dong bapak berarti. aku punya ini gitu. Gitu. Takut banget. Takut banget sumpah. Sumpah takut banget. Takut banget. Gak Punya- perlu dilanjutin Punya gitu. usaha di kampung. Ternyata nggak bilang sama keluarga gitu aja. Ternyata aku Gak suaminya apa-apa. orang kaya gitu Loh, kan. kan kita jujur-jujuran. Kan maksudnya kan pasti kan relate kan sama orang-orang. Oh iya, Gak apa-apa, benar, it's benar, okay. benar, Nah benar, makanya benar. itu gak perlu kayak ternyata keluarga gue gini. Gak apa-apa. Toh kan untuk supaya punya yang lain tapi itu keluarga kita juga gitu. Betul. Jadi bagaimana supaya accept-nya gitu. Apakah itu Benar. terbantu dengan kegiatan-kegiatan di luar keluarga kamu? Let's say kamu dari tadi tuh ada balet lah, ada wushu, ada teater, ada judi. Gak ada. Berenang ada berenang. Berenang kayak gitu. Gila, Apakah aktif itu banget. membantu? Itu lumayan membantu dan sebenarnya kita nggak ada pikiran juga, kita fokus kan sama apa yang mau dituju gitu. Dan mereka juga semua keluarga aku ini totalnya ini itu benar-benar mensupport gitu. Oh. Meskipun aku tiba-tiba taunya di tengah apa gitu, tapi jadi kayak aku ngerasa ambil hikmahnya aja gitu, kayak nggak perlu pusing Ya udahlah ya. gitu. Kayak simpel udah kejadian banget. aja Ya gitu, udah. udah takdir Ya gitu. iya benar. Suka Ya banget. udah. Kok Ya bisa udah. sih ajarin tahu? Ya udah sih. Jadi Semuanya dari kelas sini. gimana? Udah, Tapi semuanya. gue juga gak setuju sih. Gak semua orang yang broken home itu tuh selalu nakal, rebel tuh kayak. Malah ada beberapa orang yang dari, gak tau ini gue soto ya. Tapi gue denger dari orang-orang yang broken home kayak. Mereka jadi healer juga kan? Mereka tuh mengambil energi buruk itu menjadi fire. Sehingga mereka jadi orang-orang hebat Betul. gitu. Kayak gak semuanya Betul. kok jadi Nggak semuanya. nakal. Cuma kebanyakan emang gitu karena nggak semua orang dapat privilege. Let's say dapat privilege lingkungan yang mendukung Betul. kayak gitu atau dapat tunjangan dari orang tua. Let's say meskipun cerai kan ada juga tuh yang tunjangannya masih berjalan ya. Karena menurut gue kenapa jadi siapa sih nih? Awah. Lagi ngomong serius jadi lupa gue. Kenapa kalau yang broken home cenderung lebih nakal dari anak yang keluarganya baik-baik aja? Mungkin kalau bisa gue simpulkan adalah mereka nyari kasih sayang itu di luar. Tapi nyari kasih sayang itu sometimes datang dari orang yang salah. Let's say gue datanglah dari mantan-mantan gue yang mukanya kayak Bau. kayak gitu. Oh gue suka banget orang-orang yang love bomb dulu. Gue puja jadi dewa buat gue. Lihat muka gue. Cegil banget. Ini muka dia juga jelek. Muka lu juga jelek ya. Tapi kan itu kan udah gue sadari dan gue sangat aware kalau itu adalah fase yang sudah lewat. Ya. Gitu. Belum Kayak siap mungkin belum dulu. Jadi sekarang siap. sudah terbentuk. Sudah gitu. terbentuk. Jadi untuk lo yang mungkin emak bapaknya ada 8 gitu. Iya gak apa-apa, gak masalah. Gak usah malu. Tapi ada lagi. Emang Bang. ada. Ada Emang banget. ada. Dan maksudnya kayak ya itu tergantung dari anaknya ya, apakah mereka bisa menerima Ya, atau enggak benar, gitu. benar, Karena kan benar. ya sudah terjadi mau Iya, gimana. mau gimana? Masa Iya mau sih. terus-terusan durhaka sama bapak sendiri Iya gak gak bisa, mungkin. gak bisa. Udah Tapi ada pura-pura gila juga aja. tahu orang yang gak bisa menerima itu sampai kayak umurnya tuh Udah tua. Iya. gitu. Ada. Kasian. Kasian banget dendam. Makanya harus dikeluarin tuh akar pahitnya. Udah maksudnya gue gak segampang kejadian aslinya teh gak segampang kayak udahlah Iya, kamu juga bener. pasti punya proses sendiri kan. Pasti. Cuma proses itu emang harus lo mau gak Mau gak mau kayak lo harus terobos Let tuh. go. terobos kayak pura-pura gila Iya. ceritanya ya. Cegil. Semoga membantu teman-teman ya. Gitu teman-teman. Teman-teman gitu. Ada pertanyaan dari Iman di Cipayung. Lalu banget. Kalian punya impian untuk membangun keluarga seperti apa? Kabi dulu deh. Kabi. Keluarga yang
rukun sampai tua sih. Maksudnya kayak aku sama suamiku sampai tua, terus juga meskipun nanti misalnya udah punya anak, anaknya juga bisa terurus dengan baik sama keluarganya dengan baik. Jadi aku sama suamiku terus sampai tua gitu, sampai pokoknya pengen di situ aja sih, sama nggak ngerepotin anak sendiri gitu dong. Amin. Amin. Simpel itu aja. Sesederhana itu ya. Loh, Gue ya, karena POV udah nikah juga ya. iya. Apa ya? Gue mau punya keluarga yang mungkin gue mau deketnya juga sih, deketnya as in kayak open communication, terus kayak anak gue nggak takut untuk ngomong apapun ke gue. Literally apapun. Iya, literally apapun ya, sampai yang sejelek-jeleknya tuh dia ngomong gitu. Karena kayak dulu gue ngerasa kayak gue tuh susah banget untuk ngomong jelek-jeleknya ke bokap nyokap gue. Jadi gue pengen anak gue tuh ngerasa nggak ada jarak. Iya, nggak ada jarak. Bukan jarak sih, mungkin lebih kayak nggak ada takut jarak kali ya. Nggak ada takut. Nggak ada takut untuk ngomong ke gue. Kayak gue nggak mau dia nggak takut dijudge gitu, paham gak sih maksudnya? Kayak ya udah nggak apa-apa ngomongnya sama gue pengen ngerasa dia seperti gue tuh sahabat dia juga gitu, yang dimana dia bisa ngomongin apa aja. Terbuka. Itu sih. Terus ya pasti mau keluarga yang harmonis ya. Mau ada masalah kayak apa tapi tetap balik lagi. Itu sih. Amin. Kalau lo gimana? Dari POV yang masih lajang, single and ready to mingle, gue pengen mempunyai keluarga yang saling mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja nomor 1. Amin. Karena kalau misalnya udah dekat sama Tuhan, mudah-mudahan mau ada tsunami di depan akan dipermudah. Kita akan dipersiapkan skoci gitu untuk keluarga kecil kita. Amin. Titanic ya. Agak Titanic bener. amin dong. Amin. Gitu deh. Skoci. Yang Setuju, penting ada skocinya setuju. Gak ada skocinya. Skocinya. Oke, ini untuk Sarah Kecanti ya. Kenapa Sarah Kecanti ya? Kita kembali kenapa dia jadi host. Kita guest. Apa sikap orang tua dulu yang lo baru ngerti alasannya ketika udah jadi ortu? Kalau gue mengerti kenapa orang tua dulu itu suka nelponin anaknya Oh iya benar. di atas jam maghrib. Kenapa mak gue itu suka nelpon sampai 17 kali. Karena lo ngerasain sendiri kayak adek lo kan. Karena waktu itu adek gue, wah ini chaos banget. Adek gue yang kecil masih kuliah kan. Dia kuliahnya di luar kota. Mak gue lagi kerja tuh waktu itu. Mak gue nelpon gue, kakak, dedek gak angkat teleponnya. Mama udah telepon kosannya, gak ada jawaban dari ibu kos, katanya dia belum pulang. Itu baru jam 8:30. Iya, jam 8:30. Adik aku tuh teater juga di kampusnya. Jadi ya we know lah, teater tuh kan kayak orang gila juga kan. Isinya orang gila semua. Jadi ya udahlah, paling mabok kali atau apa kali gitu kan. Ya gue sama Cari juga dulu gitu. Cuma deg-degannya lur. Karena dia gak ngabarin anyways kan. Iya, adek gue gak ngabarin gue. Padahal itu baru jam 8:30. Sampai jam 10:30 tiba-tiba adek gue bilang, halo semuanya, kan grup udah chaos nih. Halo semuanya, sorry ya dede gak ngecas HP abis baterai. Gue telepon, anjing lo bisa aja ngomong kayak gitu. Lo tahu gue udah nelpon Instagram siapa gitu. Gue ingat Nelfon lewat lagi. Instagram. Iya, karena waktu itu stres itu. Waktu itu lagi makan malam sama dia sama lakinya waktu itu. Gue ngerti kenapa orang tua tuh seketat itu menjaga komunikasi antar anaknya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Sekarang kan dunia sekejam itu ya men. Jadi kalau nggak dibales WhatsAppnya 20 menit aja, gila gue. Kayaknya nyampe 20 menit dulu 5 menit aja. 5 menit, ketir. 5 menit gitu teman-teman. Gue apa ya? Gue mungkin waktu itu gue pernah cerita sama nyokap gue, ngomongin tentang menyusui ya. Terus kayak, apa menyusui susah banget ya, anak aku kok gak naik-naik berat badannya gitu kan. Karena anak gue sempet kuning lah. Oh gitu? Terus, sempet kuning, kayak 2 minggu awal gitu. Terus gue nangis-nangis kan, susah banget. Terus nyokap gue cuma ngomong gini, ya kan susah kan jadi ibu, susah kan jadi orang tua. Gue langsung kayak tertampar muka saya. Ternyata memang susah menjadi orang tua. Thank you, anak gue baru 2 minggu waktu itu. Anjir, anak gue baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Lu bayangin 21 pas legal. Itu dia, gue udah ngomongin sama Dodot. Udah kayak, yang nanti kalau bebene legal
udah legal ya kan, yang apa-apa sih nakal gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia kayak decide Ultra untuk nakal gitu. nggak mau ngomong, aku mau clubbing gitu kan. Gimana kita ikutin atau gimana ya gitu. Itu apa kita jadi sosok gaul gitu kan klub. Lu gak usah bingung. Lu sendiri dari dulu kayak gitu. Lu pernah. Exactly. Kenapa lu khawatir? Nah, tapi gara-gara Dodot tiba-tiba nyetanin gue kayak, nanti dia gini-gini yang ntar gini. Gila, Tapi kalau begitu lagi, makanya gue tahu gue dulu begitu, makanya gue ngikutin apa gitu. Jadi gue tahu rasanya. Diikutin loh anaknya. Tapi kayaknya gak sih, tapi gak tahu nanti. Nggak apa-apa. Gak Kalau tahu dia ya. udah 21 ya. Gak tahu pas dia umur 21 Percaya gimana. aja dulu. Percaya dulu. Kabi gimana Kabi? Di umur sekarang nih. Ternyata Kamu juga silakan. Kabi juga silakan Kabi jawab ya. Tahu nih tadi masa kita berdua doang Kabi jadi host. Ketika udah jadi pelit ortu banget. kan gue belum jadi ortu. Enggak maksudnya pas udah ini. gede. Oh pas udah gede. Aku juga belum. Pas udah gede. Oh, iya. Oh gue ngerti kenapa mbak bapak gue begini dulu gitu. Oh. Selain cari duit susah ya ternyata ya. Cari duit susah. Wah kehidupan gue kurang menarik ya. Sorry banget, mata gue menarik banget lagi. Iya lagi. Orang tua yang dulu baru ngerti. Oh mungkin ini kali. Paling ini doang. Kalau misalnya pas di lokasi syuting kan aku tuh jarang banget misalnya dapat film gitu. Ada nih dapat film terus mama aku kan emang udah kayak ya dia ada syuting buat sinetron, FTV atau film Aktris, segala macam gitu kan. Kayak pokoknya apa namanya? Kalau misalnya setiap di lokasi semua kru disapa ya gitu. Jadi kalau misalnya semua kru disapa, semua disenyumin. Sabar ya nak, menunggu itu adalah hal yang paling luar biasa. Pokoknya jangan banyak ngeluh, jangan banyak apa gitu. Tapi gue kira apaan sih ini, diomongin ini mau diulang-ulang. Tapi ternyata pas gue ngelakuin di situ memang iya, kalau kita nggak senyum diomongin. Kalau kita nggak ini diamin kayak gitu. Itu sih yang paling gue inget sebenarnya. Jadi kayak nasihat-nasihat yang berulang-ulang yang kita anggap kayak apa gitu, ternyata pas udah sekarang udah gede udah tahu gitu, jadi kayak tahu cara menyikapinya gitu. Itu jadi ini sih, jadi suka keinget terus gitu. Makanya setiap kali ketemu ya selalu semua disalam-salamin semuanya. Jadi emang karena harus menjalin hubungan juga kalau misalnya di lokasi atau apapun itu gitu. Makanya kalau misalnya sama bapak lu berulang-ulang ngomongnya, itu lu baru ngerti kenapa diulang-ulang itu nasehat 15 tahun mendatang. Sampai ngiung kuping lu. Soalnya ternyata kalau misalnya di lokasi film sama kayak misalnya kita teater gitu beda banget rasanya gitu. Krunya beda, jadi kayak vibesnya tuh emang beda-beda gitu. Dan yang aku baru tahu, ternyata kalau di lokasi tuh kayak gini ya gitu. Kalau di film tuh kayak gini ya, sinetron tuh gini ya ternyata gitu. Itu sih yang kaget-kaget gitu. Jadi kamu mendapatkan bekal dari ibu. Iya, kebanyakan kalau dari bapak saya sih sebetulnya kayak karena dia juga gak pernah marah juga orangnya, jadi ya udah gitu. Nggak belum dapetin, cuman kayak selalu ngedengerin dia aja kalau setiap dia ngomong, jadi sama pikirannya sama kayak suami aku, jadi nggak terlalu jauh beda. Stoik gitu. kah maksudnya? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu, cuman kayak ya nggak terlalu banyak berpengaruh yang kayak baru gini, nggak gitu, lebih kayak mamaku gitu kalau itu. Baiklah. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, pertanyaan dari Rumambi di Kelapa Gading. Rumambi. Apa didikan orang tua yang gak akan kalian ulangin lagi saat kalian jadi orang tua? Lo Sar. Apa Sar? Kabi deh. Gak tahu jawabnya. Pasti pada mikir dulu nih. Iya, gue mikir dulu. Orang tua yang akan gak kalian ulang. Apa didikan orang tua yang gak akan kalian ulangin lagi saat jadi orang tua? Terlalu banyak ngingetin sih. Semakin diingetin gue semakin kayak bandel. Semakin kayak misalnya gini, jangan lupa itu pakai shorts ya, roknya apa, jadi pakai dalaman gitu kan. Jangan lupa ini pakai shortsnya. Itu diingetin kayak bener-bener kayak 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Jadi kayak nggak pakai gitu. Habis itu kayak diingetin lagi nih sebelum pergi nih. Udah pakai. Terus habis itu aku bawa baju ganti terus kayak pakai tank top gitu. Reverse cycle gitu. Jadi kayak bener-bener ayo udah gitu. Cuman aku gak ada marah, gak ada apa. Cuman kayak ini gitu. Jadi semakin diingetin berulang berkali-kali gitu. Itu bener-bener kayak membuat kita kayak jadi kayak semakin kayaknya gue semakin ini gue baju ganti gitu. Sumpah gitu. relate banget lagi. Gue juga digituin dulu kayak nanti jangan lupa gini, jangan gitu dong, jangan gini. Ngelakuin kayak, kamu jangan ngerokok ya, cobain gitu kayak kamu jangan minum ya, minum depan bapak minum wine gitu. Kurang ajar, gue sih lebih ke durhaka ya dulu gue. Itu sih.
Mungkin kalau dari gue didikan orang tua yang gak akan kalian ulangin lagi saat kalian jadi orang tua adalah itu sih kayaknya mungkin. Tapi gue gak nyalahin ya, gue gak nyalahin orang tua. Ya karena kan mereka baru juga pertama kali jadi orang tua kan. Iya, ini first timer juga mereka. First timer. Ada error-error pasti. Mungkin ini kali ya, openness towards anak-anak. Ya. Kayak apa ya, kayak yang tadi gue bilang gitu ke anak gue mau anak gue lebih terbuka. Walaupun anak gue masih kecil banget dan gue mungkin sotoy ya. Tapi gue gak mau itu diulang lagi di gue menjadi orang tua gitu sih. Oke. Kalau Ogut sebenarnya gak ada yang pengen gue, kan ini didikan orang tua yang gak akan gue ulangi ketika gue jadi orang tua. Sebenarnya didikan bokap nyokap gue itu udah pas, tapi ada beberapa yang kurang. Kayak Takut. gue sama kedua orang tua itu gak ada pelukan tuh gak ada. Pelukan gak ada. The words of affirmation like I get it. how's your day, gimana nilai-nilainya, gimana ini, gak ada. Cuma ada bokap gue itu selain distant, dia itu sangat militer. Tapi gue tahu dia adalah ayah yang sangat baik. Jadi mungkin yang gak akan gue lakukan adalah ngebentak kali ya. Makanya sampai sekarang gue gak bisa dibentak siapapun. Gue langsung lu ngebentak gue. Ya sorry. Enggak, kalau dia ngebentaknya tuh bercanda. Ada orang yang bentak kayak, lalu juga ngebentak gue. iya ini lagi ngebentak. Cuma kan maksudnya konteksnya itu ngebentak kayak woi. Atau kayak orang yang lagi nyetir di jalan terus ngebentak motor. Wah itu gue langsung shutdown gitu loh. Jadi semoga nanti ketika gue diizinkan sama Tuhan jadi orang tua, semarah-marahnya gue sama anak gue akan memutuskan untuk ke kamar mandi dulu, gue teriak di bak, baru gue balik lagi ke anak gue. Nggak kayak gitu ya, gitu nggak kayak. Tapi susah banget lagi. Itu susah banget tau gue. Kakak gue susah banget lagi, dia Susah juga banget, gak mau, susah dia juga banget. gak mau ngebentak. Akhirnya sempat ngebentak karena dia udah kayak terus dia langsung gue ngebentak lagi, terus minta maaf habis itu. Dia minta maaf. Iya karena traumanya mungkin puluhan tahun tuh gak akan hilang. Tapi gue kayak rada relate juga deh, karena kayak orang tua gue juga mungkin gimana ya, mungkin lupa kali ya untuk bilang kayak I love you gitu tuh. Jadi sepenting itu. Rada penting aneh banget. itu. Tapi kalau keseringan juga aneh. keseringan juga kayak kita cuma template aja. Gitu. Iya. Kayak gak ada feelingnya lagi Iya, gitu. iya, kan. iya. Bener-bener. Itulah jadi ceritanya ya. Thank you. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara, mulai deh. Aku bertumbuh dengan abah, emak, Eis, Ara. Berempat itu keluarga Cemara. Jadi cerita gini Chan. Gue gak pernah nonton nih. Keluarga Cemara tuh keluarga bangkrut ya? Jadi dia Aslinya. awalnya nggak bangkrut, abis itu baru bangkrut. Pokoknya dia tuh keluarga yang awalnya baik-baik aja terus tiba-tiba bangkrut. Oke. Terus ya you know loh kalau misalnya bangkrut tuh kan gini ya. Bapaknya tuh sama emaknya agak puyeng gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Dan sekarang mau dibikin musikalnya. Ada emak di samping saya. Oh my god. How Dixilicious. Boleh tau gak sih pas lo audisi? Iya. Saingan lo siapa aja? Emang belum dikasih tahu? Gila ya Kayak pertanyaan ada lo. 6 kandidat sih sebenarnya. Oh my god, spill gak sih? Jujur gue juga gak tahu. Maksudnya pas sampai sana kayak ternyata kandidat gue ini gitu. Tapi rata-rata memang pemain-pemain musikal yang membahana di Indonesia ini sih pastinya gitu. Ada salah satu Karina Salim juga ikut sorry, waktu perut gue bunyi. Kalau ada yang tahu Karina Salim juga dia sempat jadi audisi juga. Cuman kayaknya waktu itu Karina mungkin gak bisa jadwalnya apa-apa gitu ya. Aku juga kurang tahu. Dan memang menarik sekali sih karena ini bener-bener Visinema baru banget bikin pertama kali musikal Oh gitu. ini Visinema? Visinema, teman musikal dan dari Indonesia kayak juga ada gitu. Jadi kayak memang rame semua di sini rame. Pertanyaan, silakan. Apakah sebelumnya Kak Abi emang audisi untuk emak atau untuk Ara gitu misalnya atau untuk Abah mungkin kan kita mungkin tahu audisi Abah gitu. Jadi sebenarnya aku kan baru pertama kali dapat protagonis kan. Cantik. Iya. Jadi kayak aku tuh selama musikal itu aku tuh rata-rata kemarin kayak Sherina Natasha atau siapa, jadi peran-perannya tuh yang kayak supporting cast atau yang aneh-aneh lah gitu rata-rata. Nah, tapi ini pertama kali aku dapat peran yang normal seperti ibu-ibu pada umumnya. Jadi ya udah pas di audisi aku kira aku menjadi Cia Salma tadinya yang jadi Asri Welas kan. Oke.
Tapi akhirnya sekarang Cinta Sama diperankan oleh Sita Nursanti. Oh. Sita Nursanti. Jadi terus mereka ngelihat kayaknya gue pengen tantang Galabi nih gitu. Ya udah akhirnya coba jadi emak di situ. Jadi kayak awalnya memang sebenarnya tadi itu sama, cuman kayak gue bilang kayaknya gue lagi mau menghindari untuk peran-peran yang gitu-gitu lagi deh gitu. Maksudnya gue boleh gak nih ada tantangan yang lain gak gitu. Ya udah akhirnya dikasih. Ini menarik nih. Apakah ini kan udah mau show anyways kan? Ini udah bulan ini nih show kan? Bulan ini Juni. Jadi dari 21 Juni sampai 14 Juli. Ada 30 kali show. Gila. Udah kayak Broadway. Iya emang Broadway. Nah, pertanyaan gue kan tadi ya Kak Abi selalu dapet kayak peran-peran yang bukan protagonis. Sekarang kan akhirnya dapet protagonis. Apakah sangat challenging atau ada kendalanya atau ceritanya gimana? Sebenarnya lebih susah lagi kalau bisa jadi emak itu. Karena kita emak tuh menyimpan semua, menahan semua perasaan tuh di dalam doang. Jadi dia gak bisa diungkapin sebenarnya. Dia tuh salah satu penyelimut keluarga ini semua. Yang salah satu yang paling dewasa dan bijaksana cuma emak di antara ketiga anggota ini. Wow, Oke. Gitu. Ibu-ibu memang seperti itu memang. Jadi sebagai selimut. Menggalinya susah. Menggalinya. Lumayan susah, apalagi kan kayak di sini harus punya anak, sedangkan aku memang waktu itu belum. Maksudnya kayak aku belum merasakan gimana sih mendidik anak, gimana sih sayang sama anak yang udah umur segini gitu. Terus ya udah akhirnya dengan semua ceritanya, terus lagu-lagunya juga bagus-bagus banget. Jadi kalian harus bener-bener nonton. Aku mau banget nonton. Soalnya ada kayak lagu khusus emak, lagu khusus abah, buat lagunya Ara, lagunya Eis tuh ada. Jadi, Pertanyaan lagi. Apa? Pertanyaan lagi. Kalau gue nonton teater. Ini kan gak di-cut nih. Beda sama film kan ada cut-cutnya. Cuma intermission dong. Gimana sih cara ngapalinnya? Oke. Kalau misalnya script itu kan kita yang penting sudut pandang ceritanya kan udah tahu, ya kan. Line-line-nya udah tahu, ngafalin lagu-lagunya udah tahu. Kalau misalnya aku ngafalinnya tuh perbagian-perbagian, misalnya X1 hafalin dulu sampai mantep, abis itu langsung X2 hafalin lagi sampai mantep. Ngafalinnya tuh kayak ngebayangin itu skenario tuh ada di depan muka kita aja. Gitu. Kayak misalnya kalau kamu ngafalin buat monolog atau kamu kayak ngafalin buat host gitu. Kamu tulis di handphone kan misalnya di notes gitu. Itu aku bayangin ada handphone yang aku lagi ngetik itu di notes. Wow ini di pesulap mata, kah? Di mata. Enggak, kayak kita ada punya bayangan itu gitu. Cuman mungkin karena dulu kalau misalnya kita nyanyi kita suka ngafalin lagu kan. Iya. Itu ibaratnya sama aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngafalin lagu udah per lagu. Cuman kalau misalnya ada dialognya, yang penting kita tahu kondisinya lagi apa. Jadi kita bisa tahu line-nya, kalau lupa bisa improvisasi sedikit gitu. Dengan koreo pastinya. Itu dia maksud Aing. Pertanyaan lagi. Gak ada yang dibaca dari tadi question list. Tapi kan kayak memegang dunia panggung, teater, musik. Amin ya Allah. Nih, pertama kali gue ketemu Kabi, gue takut. Kenapa emang? Anjir nih kayak galak deh ini orang. Enggak dong. Takut, intimidating banget gitu. Ternyata pas ngobrol ini ya apa wholesome. Iya. Wholesome. Terus kayak ya ampun lembut banget gitu. Kayaknya lembut sekali. Gue salah waktu itu. Tadi gue bertanya. Tadi pertanyaannya apa kocak? Kok lu jadi kayak fan meeting nih? Soalnya gue dibilang ngefans ya dulu. Fan meeting. Apa sih tadi pertanyaan gue tunggu. Ini tentang acting tadi. Anjir kok gue lupa sih Sar, goblok. Acting. Gue kan tadi lagi ngebahas tentang skrip kan. Gimana cara ngapalinnya. Lagu, koreo. Makanya tuh kalau masih di musical tuh namanya triple threat. Koreo nyanyi, nari gitu. Ya aduh maaf ya kalau misalnya ada kayak gue gak bisa nari nih. Makanya ya itulah susahnya musikal gitu. Kayak lu harus bisa ketiga itu. Nah ini dia keinget gue. Dia harus di trigger improvisasi. Itu juga pertanyaan gue tadi. Susah banget kan. Iya. Di teater itu challenge-nya kan. Iya. Nah pernah gak lagi di atas panggung? Pernah. Terus kayak salah nih gue. Iya. Pernah. Paling jelek. Sabar dulu, cerita dulu. Ya cerita dulu. Sabar dulu. Tapi bukan gue yang salah waktu itu. Jadi gue sempet ke distract. Waktu itu sempet kayak boost di TikTok. Terus tiba-tiba sekarang viral. Oh ini kayak, aku lihat deh kayaknya. Kamu tau gak yang ada topeng warna putih? Itu aku lihat. Sumpah itu aku. Iya aku lihat. Ada yang kayak kamu ngerosting
penonton juga gak sih? Yang kayak ngebahas penonton gitu kan? Jadi waktu itu aku lagi menceritakan tentang ini aku jadi cenayang di sini. Oke. Makanya aku suka aneh-aneh gitu, pernah aku jadi cenayang, terus aku bikin lah kayak bukan stand up ya, kayak monolog, tapi monolog tentang dunia kematian. Jadi banyak orang manusia di dunia itu tuh dia udah mati jiwanya sebelum dia mati fisiknya. Iya. Raganya. Jadi Oke. kayak bener-bener aku lagi ngebahas itu, terus tiba-tiba ada yang bersin. Lu ganggu tempo sih, bersin zong gede banget. Zong gue gak bisa digituin. Bersinnya gede banget mas-mas gitu kan. Terus bilang wacih gitu, kita bener-bener kayak dari Kuningan dia sampai Kokas kayak. Gue kayak bener-bener kayak haci gitu kan. Terus gue kayak bener-bener lagi ngomong, terus gue kayak ngeliat dia, alhamdulillah mas, gue bilang gitu. Terima kasih telah berkolaborasi dengan saya gitu. Jadi itu bener-bener kayak gitu. Itu yang bener-bener menurut gue kayak gue gak bisa gue lupain gitu. Cuman rata-rata kalau di stage memang harus kita siap sama apa yang ada. Improvisasi itu juga harus siap gitu. Gak boleh yang berlebihan, gak boleh juga yang kayak kurang krik gitu kan. Aduh malu banget. Itu serunya teater tapi. Gue keburu berak celana. Let's say gue teater nih. Enggak, lu kayak bisa deh. Gue teater Keluarga Cemara kan. Tiba-tiba gue jadi Ara. Gue lupa nih skripnya ngapain. Kalau lupa pernah gak? Iya lupa pernah. Aku sih lupa gak pernah, alhamdulillah. Keren banget nih orang. Sempurna Gak kayaknya. seru banget. Gak seru banget. Lu paham kan Dixilicious kenapa gue ngefans sama nih orang. Masa ditanya pernah lupa gak? Gak pernah. Gue baca adlib saya lupa. karena maksudnya kayak itu menurut tanggung jawab gue gitu. Itu semuanya gue dikasih peran, gue dikasih budget, gue dikasih itu gue tanemin dari dulu itu kayak ini tanggung jawab gue, nggak boleh ada yang gue miss dikit pun gitu. Sorry Cancer. Jadi kayak sangat ambisius, sangat ambisius dan perasa gitu. Jadi kayak suka banget. Gak boleh gitu kalau gue. Tapi kalaupun gue lupa, gue tuh bener-bener kayak ya itu balik lagi kita harus ke improvisasi gitu. Improvisasi dalam arti ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Misalnya kayak kemarin si Ara misalnya ngomong gitu, "Ma, Ara punya ide gimana kalau misalnya Ara nggak jadi princess deh, nggak jadi beli kostum, kasihan uangnya nggak ada, uangnya buat dedek bayi aja." Gitu. Misalnya gitu. Terus habis itu Aranya lupa nih ngomong gitu kan, "Ma, Ara uangnya buat kan masih kecil kan soalnya jadi kayak buat dedek bayi aja, Ara di sini cuma gitu ya." Jadi kita itu bisa nempelin dia gitu. Jadi kita tuh nggak boleh mikir diri sendiri juga. Jadi apalagi kalau misalnya di panggung itu kita mesti sama-sama saling mengisi peran saling membantu lawan main kita gitu. Kalau lu someday sih. lawan mainnya gue, ribet banget lu pasti. Lu mulu yang baca skrip, kenapa dia lebih apal skrip gue daripada gue sendiri. Nggak ada gitu, latihan tapi iya. kan 3 bulan latihannya. Oh 3 Sarah. 3 bulan bulan. lu tiap hari. Tiap hari latihannya. Iya. Reading. Bisa pasti. Tahun depan deh kita bertiga nih. Pakai mic. Kita bertiga. Gue jadi rumput. Amin. Siapa aja nih yang lagi nonton ya, yang nyari-nyari cash untuk ke teater, Sarah Tobing Bisa coba. dong. Pelan-pelan. Gak sekarang juga. Bentar. Terus harusnya minta pintu dari kami. Entar aja. Bisa Iya, dong. Ntar aja kita ngomongin nanti. Iya. Ngomong-ngomong tentang keluarga Cemara lagi. Iya bener. Kalau kita Dixilicious Mau mau beli? nonton, Mau beli tiket? Gimana tuh? Gimana belinya? Hah? Erika. Kalau menonton musikal Keluarga Cemara beli. Oke. Beli di loket.com. Loket.com. Itu bener kan aku? Oh ya, di loket.com dan di Instagram juga ada musikal Keluarga Cemara, di follow musikal Keluarga Cemara. Itu semua lengkap banget di situ. Early bird-nya tuh udah kemarin ya, tanggal 1 Juni sampai 6 Juni. Tapi kalau sekarang harga normal tuh dari 7 Juni sampai 14 Juli. Nah itu tuh udah harga normal gitu. Tapi worth it banget buat nonton. Kalian harus nonton banget sumpah. Harus nonton Karena lagi. ada kayak dua keluarga, namanya keluarga berharga dan keluarga bahagia. Jadi berharga dan keluarga bahagia. Kalau aku di keluarga berharga, kalau keluarga bahagia juga ada juga emaknya Andrea Miranda. Jadi kayak dua-duanya nih bagus dan dua-duanya bisa punya pesan yang berbeda-beda gitu. Oke. Jadi emang nggak cukup nonton sekali, nontonnya 2 kali. Gitu. Kalau mau 3 kali, 4 kali juga boleh. boleh. Karena masih 30 kali show juga. Iya. Gitu. Waktu dan tempatnya di mana Teteh? Oh iya, waktu dan tempatnya itu di Ciputra Artpreneur. Oh, oke. Jadi waktunya tuh ada macam-macam, dia ada yang siang, ada yang malam. Oh, ada 2 show per hari. Ada 2 show. Jadi kayak misalnya gini, Keluarga Bahagia tanggal 21, aku tanggal 22.
Terus ntar bahagia 23 lagi, aku 24 gitu. Itu kalau yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu, sabar. kalau Sabtu sama Minggu 2 kali. Show-nya 1 hari 2 kali gitu. Jadi berarti kayak tiap keluarga hari. tiap hari. Oh my god. Oh my god, oh my Kalian lord, kan help ada me. break gitu. Aku break kan kalau misalnya kita iya. yang 2 keluarga break lengkap kan. Benar. Jadi ganti-gantian. Kalau yang ensemble yang wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good luck. Good luck. Kalian Rest in makan peace. vitamin. Iya makanya mereka Makan kayak yang baru banyak. setiap hari. Aku tidak sabar bisa menikmati Keluarga Cemara musical version. Anjay, musical Benar ya? version gitu. Nanti Apple Media mau tiket berapa? Mau dong. Nonton ya semuanya di sini loh. Ayo. Nonton lu semua ya. Mau. Ngomong-ngomong keluarga Cemara kan tadi kita udah ngomongin keluarga Cemara. Ini mau bridging apa kemana sih? Sebenarnya Heeh. Kabi juga punya lagu tahu. Baru aja rilis kan. Tanggal berapa kemarin rilis Kak? Kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 9 Mei kalau gak salah. 9 Mei. 9 Mei ada Judulnya judulnya Sang Harap. Jadi itu tentang keluarga juga sebenarnya. Nah, Tentang pas kan? rindu sama keluarga. Terus aku bikin lagu itu, terus aku ngerasa lagu itu punya cerita yang kita rindu sama keluarga tuh kayak kangen banget yang kayak udah nembus tembok tuh kayak udah nggak bisa ketembus lagi gitu, rasanya tuh udah kayak gitu saking kangennya. Waktu itu aku bikin karena udah menikah kan, jadi kayak kangen banget sama keluarga sendiri gitu, rasanya gitu. Jadi lagu sebenarnya baru dibikin atau udah lama terbuat? Udah lama terbuat, jadi waktu kan aku nikah juga udah 7 tahunan. Jadi kayak waktu itu aku ngerasa aku dibuat 2020-2021 gitu. Aku ngerasa kangen banget sama keluarga, akhirnya bikinlah lagu ini si Sang Harap ini gitu. Kalau mau dengerin kita bisa dengerin di mana Di sih, Sang Spotify. Harap? Di Spotify. Makasih ya cantik. Iya dong, video klipnya juga udah keluar kan. Bonus, iya video klipnya juga udah ada di YouTube. Dengerin. Oke. Lumayan kayak. Aku Iya. tapi gue takut ngedengerinnya. Cuma itu pasti kamu Takut gue. pede banget. Tapi Gue kan kurang kasih sayang gue takut. Kasihan Itu kurang buat sayang gak? orang tua. Iyo. disayang maksudnya cara sayangnya gitu. Boleh nyanyiin dikit gak sih guys? Boleh gak Apa sih nih? Nyanyiin dong kali dikit. Kaki dikit. Dikit aja ya. Dikit. Oke. Nanti gue dimarahin sama Apple Media. Siapa? Gue takut juga soalnya. Gue Aku takut. nyanyi sedikit ya. Makasih ya Allah. Aku bisa promo single aku. Oke. Sang harap berlari menepi kembali ruang rindu lagi. Ingin hati aku menjangkaunya, semua pergi. Apakah ini mimpi? Aku nyanyi refnya ya. Di lubuk kalbuku, di tepian rumahku, pulanglah padaku, jangan pernah menjauh. Pikiran melintas, melihat kenangan indah, tanpa jendela, tanpa suara. Bukalah pintu untuk cahaya. Anjay. Semoga makin kangen sama orang rumah ya. Amin. Terima kasih. Berat banget ya Allah. Kita belum selesai by the way. Kita masih Oke, mau main main games. Oke. Main games. Thank you Dixelicious. Ini main games never ever. Never. Ih Barbie. Never ever. Never ever. Ya. Perang dingin. Never. I have. Never. I have. Cepat problematik. Problematik lagi semua. Ceritanya yang gue inget pas gue mau kuliah. Karena apa? Tunggu itu bukan perang dingin juga sih, perang dinginnya setelah sebenarnya. Karena gue udah milih kuliah, terus abis itu nggak dibolehin yang udah dipilih itu. Terus akhirnya namanya ditarik lah dari pendaftaran itu kan. Terus kayak, tanpa komunikasi. Terus abis itu mau marah-marah juga nggak bisa, jadinya perang Kabur. dingin.
Perang dingin tuh Kayak- apa yang lo lakukan? Kayak ngomong Diem-dieman gitu. Iya, diem-dieman tapi tetap kayak di rumah tuh kayak ya makan bareng apa. Tapi itu Aduh, gue gak bisa banget. Tapi there's a really Nggak big enak gak sih, elephant kayak- in the room. Nggak gitu. nyaman kan pasti. Iya, There's a really big elephant and Tyrannosaurus in the room ya. Tyrannosaurus in the Yes, room gitu. ya. Perang dingin. Nggak pernah gue dan nggak bisa, nggak tahu caranya gimana. Gue nggak tahu cara diem-dieman sama keluarga gue, nggak tahu. Karena mak gue kan bawel Mau banget. tutorial gak? Enggak, amit-amit. Pertama mak gue Aneh bawel, banget. bapak gue tipenya orangnya yang kayak kalau dia marah, anaknya semua dikumpulin. Mm-mm. Iya, forum gitu. Jadi sekalinya marah agak takut ya, traumatis gitu. Jadi gue nggak, Lu marah sama gua, semua orang menang. iya semua gitu. semua Hmm. orang kena gitu. Marahnya tuh yang duar gitu. Nggak pernah ada yang Jangan silent ngerepotin treatment, adek-adek lu. iya makanya gue nggak kalbi deh. Iya. Kamu belum selesai loh tadi. Capek, Aku lagi otaknya tadi udah berdengung. Enggak sih, aku gak ada perang dingin. Aku damai-damai aja. Seru banget ya. Maksudnya kayak mungkin Seru banget, aku tidak seru. tahu apa-apa. Kayak gak mau tahu gitu. Stoicism. Gue lebih kayak gitu kali ya. Gak bisa. Pelangap-pelongo aja udahlah. Gak bisa gue Iya, kayak pelangap-pelongo anjing. Kalau misalnya kayak gak nyaman, datang peluk gitu aja gue mah. Aduh di gue gak bisa lah. Gua Karena juga gue nggak suka tiba peluk gue gitu. suka meluk gitu. Emang gue suka meluk. Gue suka meluk kayak misalnya nyokap gue marah atau bokap gue kayak apa, gue peluk aja gitu. Gitu. Mungkin sekarang gue udah bisa. Sekarang gue udah bisa. Cuma zaman-zaman gue cegil dulu. Dimana gue mak gue marah gara-gara gue tindikan, gak mungkin dia bisa gue peluk. Yang ada gue digunting tuh, rambut gue serak. Kayaknya kalau gue udah kayak peluk kali ya gitu, udah balik lagi OTW, udah nangis gue. Udah kayak ya mam gak jadi. Gak jadi peluk. Gak jadi peluk. Karena di OTW di perjalanan pemelukan OTW itu udah nangis udah gue. begini. Udah. agak freak ya, males. Yang kedua dong teman-teman. I have. I have. Tapi ke orang tua gak pernah. Ke orang tua gue nggak ngasih tahu topiknya apa, tapi sebenarnya itu tentang pasangan. Dan akhirnya gue menemukan jodoh gue itu. Oh, menemukan analogi. Kayak Kayak kok menemukan analogi? bapak. Ya bapak kalau misalkan ada dua pilihan. Oh. Terus apa yang dilakuin gitu. Oh. Terus, sholat gitu. Oh. Dapet dah. Harusnya itu gak ditanya, dia juga tahu sih sholat Iya. gitu kan. Iya benar. Kamu kak. Aku curhat soal ini sih, kayak gue mau kuliah ngambil jurusan apa ya, gue bingung karena gue gak bisa apa-apa gitu. Jadi pas SMA kan gue tidur terus, pas SMP di sekolah, doski mau sama dia 9 anjay. Abis itu gue kayak SMA ya itu gue bilang mau masuk sekolah musik, udah masuk sekolah musik. Terus kayak kuliah ngapain ya gitu, apakah aku langsung kerja atau apa gitu. Ternyata mereka kayak si orang tua aku ini bener-bener ya udah maunya apa, daripada kuliah nggak jelas udah mau langsung kerja juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak support. Seru banget. Tadinya tuh aku pernah masuk kuliah 1 semester Di? sastra Arab Excuse me. di Al Azhar. Terus kayak aku cuti selamanya abis itu. Terus kayak aku soalnya gabungnya mana komunikasi, ngobrol gitu kan, kayak aku nggak ngerti. Kenapa tiba-tiba? Kenapa sastra Arab deh? Iya. Hai fahaluka, ana bi khair. Aja. Artinya apa kabar? Oh, Saya baik-baik saja. kepake ternyata sastra Arab. Anjir, Gitu keren doang, gitu banget. doang yang bisa. Anjir, keren banget. Lagi dong, satu kalimat lagi. Hai fahaluka, ana bi khair. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Gitu. Itu doang yang gue bisa. Itu Coba doang. ulang. La. Alhamdulillahirabbil alamin. Goblok. Amin. Pertama gue bukan Islam, jadi itu memperparah situasi. Bahasa Jadi Nggak tahu. Jadi si sastra Arab itu karena waktu itu nenek gue tuh pengen banget gue kuliah. Habis itu kayak enggak, pokoknya ini nenek biayain gitu. Pokoknya tapi harus ngambil sastra Arab ya. Gitu. Akhirnya gue tertekan dengan sastra Arab itu. Akhirnya kayak nyokap gue kayak, "Ma, kabur-kaburan nih kayaknya kalau misalnya sastra Arab. Masa gabungnya sama komunikasi, masa cuma hai fahaluka doang aku bisanya gitu." Akhirnya ya udah kayak ya udah silakan kamu Sorry mau. banget aku mau ketawa. Sorry banget. Hai fahaluka. Tapi kamu bisa kan gitu. Ya udah akhirnya gue berjanji kalau gue masuk sekolah teater, gue sekalian di situ dibayar, gue apa segala macam, jadi langsung kerja abis lulus Keren kuliah. banget. SMA. Keren banget. Keren banget. Jadi gue orang. gak kuliah gitu. Kayak Gue capek YOLO banget aja nih bodoh. orang Kayak udahlah. Ya udah deh gitu kayak Mencari, langsung mencari rezeki. Iya gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman. Minjem sesuatu tapi gak pernah dibalikin. Minjem siapa? Minjem saha. I have lah. Iya. Gue pernah Ya iyalah. Kayak
Bajunya cantik masih Iya, ada di gue baju- juga kok. Iya baju Sarah juga ada di gua. Baju. Iya baju-baju tas. Baju gitu sih. tas. Kalau adek gue sih lebih ke adek sih. Dari sama kakak gue juga apa tas. Tapi gue sepatu. pernah punya cerita. Ini shout out untuk kakak sepupu gue, Kak Vanda. Gue waktu itu waktu masih kerja di MPG. Mm-mm. Kan gue kere, ya kan. Terus gue sekosan sama kakak sepupu gue ini. Gue minjem sepatu boots gitu. Dia juga yang minjemin, ini pakai aja gitu kan. Lalila. Keenakan gue. Karena dia gak nagih. Lu banget. Keenakan gue. Kan waktu itu masih kecil gue kan. Keenakan. Terus abis itu sepatunya tuh digigit anjing aing. Ya kan? Digigit anjing aing. Abis itu udah bredel gitu-gitulah. Karena si Kavana ini tuh juga gak pakai. Jadi ya udah deh. Balikin aja. Tiba-tiba dia balik ke rumahnya, dibawalah sepatu ini yang ngeliat tante gue which is nyokapnya. Habis itu nyokapnya marah ke kakak gue ngomong ke gue santai aja tapi iya Ra soalnya itu belinya tuh di Eropa. The bredel tuh jadi kayak sepatu pasar baru gara-gara gue gak tahu Ganti merek nggak soalnya. abis itu? Lu mau gue ngomong atau enggak? Gue gak berani nanya harganya, gue gak tahu mereknya apa. Kayak, apa ya? Ganti gak bisa gak? Okay. Aku waktu itu masih kecil baru lulus kuliah. Baru kayak Enggak kecil-kecil amat. iya masih dua tiga gitu. Kecil tuh lulus kuliah. Iya maksud gue dibanding yang sekarang ini kok gue tolol banget ya gitu kan bareng orang EG gitu. Maaf ya Kak. Gue setuju sama tante lu sih. Iya gue kalau jadi tante gue juga gue mencak-mencak karena gue pertama gue gak tahu brandnya apa. Who knows? Gue gak mau cari tahu juga gue tiba-tiba kayak Prada mampus gue. Gak mungkin lagi. Louboutin mampus gue. Dan Mati gue. Ya kita aja next. next. Bukan nguping lagi sih gue. kedengeran. Kayak Shiu dudu. Iya. Kamu cerita. Iya aku lebih kayak kedengeran sih. Kayak brak gitu kan. Kayak tiba-tiba kegeser meja apa segala macam gitu. Terus aku di dalam kamar kayak mungkin lagi merakit ya di luar. Itu kayak berisik sekali. Anaknya ini banget ya. Positif ya. Kayak aku gak lebih kemilik kayak gak mau stres gitu. Abis itu kayak mungkin lagi merakit ya. Oke. Terus aku kayak dengerin headset aja abis itu tidur gitu. Tapi perasaan kamu saat itu adalah sedih kan? Pasti sedih lah. Pasti sedih. Cuman kayak ya udah itu urusan mereka gitu. Terus abis itu adik aku kadang ke kamar kayak, Kak abis itu sini pelukan aja gitu. Tidak pelukan kayak sambil dengerin. Lucu. Gitu. Soalnya kalau gak dibawa kayak gitu kayak kasihan dia juga kan gue mesti melindungi adik gue juga yang mungkin lebih labil gitu kan kita gak tahu gitu. Cuman ya udah berisik itu bener-bener kayak berisik karena orang tua yang nikah muda gitu kan. Pasti apa umurnya juga gak terlalu jauh gitu kan. Pasti kan debatnya lebih wow kan. Iya. Gitu. Gue Iya juga sih. sih. Gue gak pernah. Gue bahkan gue ceritanya jangan terlalu eksplisit ntar editor susah. Pokoknya pernah waktu itu berantem bokap nyokap gue tuh sampai pingsan gitu. Nyokap gue sampai pingsan. Terus semua kamar tuh dikunci. Jadi dulu tuh kamar nyokap gue pintunya ada 2. Jadi pintu belakang dan pintu depan semuanya dikunci. Bokap gue panik kan. Di bredel tau gak ini jendela gitu. Terus bokap gue minta maaf gitu sama emak gue. Udah gitu doang. Enggak gitu doang sih. Cuma itu yang menurut gue yang paling membekas sebenarnya itu karena berantemnya sampai bikin fisik nyokap gue tuh shutdown gitu. Next lah. Oh udah habis. Sayang sekali. Seru banget. Habis ya, tidak terasa sekali. Terima kasih Kak Abi sudah mampir-mampir. Terima kasih sudah Sebenarnya diundang ke sini. harusnya ada part 2 kita ngomongin tentang teater. Iya. Nanti undang lagi ya Pipa Media. Tentang masa kecil gitu. Seru banget. Seru banget. Ya berdua soalnya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan gitu kan tentang dunia teater itu karena gue Lo jujur mau teater atau film? Gue tanya. sebenarnya dari dulu tuh pengen Acting. acting in any kind of platform kan. Cuma kalau teater tuh bener-bener the whole another Karena level. langsung ketemu sama orang-orang banyak banget Teater tuh kayak penontonnya. telanjang. Iya telanjang udah gitu. Even pas gue Vibe-nya syuting seru banget. di film Kabi itu gue aja aduh skrip cuma kayak ngomong apa ya waktu itu ya. Cuma satu kata skrip yang agak susah emang perlafalannya let's say substitusi itu mulai apa 3 kali Gak apa-apa lah kan baru pertama. ya kalau teater
Kan latihan 3 bulan. Enggak, kalau misalnya syuting itu nggak pertama lah, itu it's even worse kan. Ini bukan syuting pertama kali lu masih salah lupa skrip. Ngerti kan? Ya, paham. Apalagi Nggak apa-apa, teater, nggak Cok. Makanya nanti, makanya nonton musikal Keluarga Cemara, siapa tahu kamu tertarik. Jadi kamu bisa Betul. ikut-ikut nanti kalau misalnya aku audisi. Iya, Kepilih bener. pasti, biar pemainnya ganti-ganti. Kepilih. Biar pemainnya ganti-ganti kan biar banyak. Benar. Ya udah, jangan lupa nonton Keluarga Cemara mulai dari tanggal 14 Juni 21 Juni 21. sampai 14 Juli Ya, di Ciputra Ciputra. Artpreneur. Tiketnya semuanya ada di loket.com. Dicek aja langsung di Instagramnya Musikal Keluarga Cemara. Oke. Ada Ara dan juga Eis. Juga ada Emak di sini. Gue Eis. Aing bisa ngomong Nuhun Sunda. pisan. Nuhun pisan, hatur nuhun, sadayana. Punten pamit ya. Kumaha atuh, gak bisa gue. Udah nuhun. Bye. Thank you Cantik Sarah. Thank you.